Nah, sebelumnya ya saya jelaskan dulu apa sih namanya dasar-dasarnya ya dari Visual Logic itu sendiri ya. Ketika Anda terlebih dahulu kalau misalkan tidak ada ya. Ini by the way anyway suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Jelas kan ya suara saya Kedengeran, ya? Pak. Oke, baik. Kita ketika di sini ya Visual Logic gitu ya di apa namanya di Microsoft Visual Logic gitu ya. Nah, ini dia apa namanya webnya nirlaba gitu. .org Visual Logic Anda kunjungi ya visuallogic.org ya. Nah, di sini apa namanya Anda versi terbarunya itu adalah versi 2.2.10 ya. Anda klik download yang ini. Ya. Oke. Nah, di sini ada dua pilihan ya untuk downloadnya. Apakah Anda mau pilih yang ini ya? Kalau yang ini apa namanya extensionnya itu adalah biasanya exe ya. Atau misalkan yang terserah pilih salah satu mau yang mana aja terserah. Misalkan saya pilih apa namanya yang ini misalkan yang bagian pertama ya. Oke. Ya apa namanya extensionnya exe ya. Jadi installer gitu atau misalkan apa namanya yang opsi yang kedua misalkan di sini saya download saya masukkan ke dalam apa namanya folder Unbin misalkan ya di Unbin di algoritma dan struktur data ya Visual Logic ya Visual Logic Course 2018 ya. Coba di sini karena memang versinya versi apa namanya trial ya. Jadi apa namanya kita nggak bisa nyimpen hasil project kita gitu loh ya. Jadi langsung hilang aja gitu harus dibuat lagi ya. Harus menggunakan versi apa namanya berbayarnya seperti itu. Ini satu lagi ya. Atau misalkan mau yang ini, kalau ini dia dalam bentuk formatnya itu adalah zip ya. Sini misalkan saya masukkan, saya save di sini ya. Oke. Jadi silahkan mau yang mana ya. Setelah itu saya buka ya soft folder gitu. Nah, mau yang ini ya. Misalkan kita jalankan ya. Ini kemudian karena memang publishernya tidak diketahui ya unknown publisher biasanya di security-nya apa namanya Windows 10 ya yang saya gunakan Windows 10 ini akan memberikan notifikasi mau dijalin atau enggak karena publishernya itu enggak diketahui. Terus saya buat run ya klik run. Nah ini ya versinya versi yang exe tadi ya sama-sama aja versi yang sebelumnya juga. Nah di sini kita pilih continue. Nah, berhubung kita apa namanya tidak punya file yang bernama VLSig filenya ya jadi kita pilihnya yang demo mode saja ya seperti itu. Nah, keluar ya demo mode. Jadi di demo mode itu kita tidak bisa menyimpan hasil pekerjaan ya apakah mau dilanjutin atau enggak ya kita pilih yes ini. Oke, nah ini adalah apa namanya sheet atau area kerja ya worksheet ya dari Visual Logic seperti itu. Nah, automatically ya secara otomatis Visual Logic ini akan membuatkan sebuah begin dan end yaitu secara default seperti itu. Nah, misalkan ya kita buat misalkan di sini untuk membuat sebuah inputan misalkan ya kita bisa pilih yang ini ya. Nah, di sini terdiri dari beberapa ya ada input, ada assignment, ada output, ada if. Nah ini sudah mengacu ke flowchart ya seperti itu. Cuma di sini untuk input ya untuk input itu berbeda simbolnya ya kalau di sini ya kalau misalkan misalkan di pelajaran untuk apa namanya algoritma itu input output sama aja seperti itu ya kita ikutin aja di sini misalkan ya kita butuh yang namanya inputan ya misalkan di sini nah kita ketikkan di sini ya input di sini ya di mana input ini membutuhkan sebuah variabel ya lihat sama Anda nih var ya klik 2 kali di sini ya variabelnya apa ya variabelnya apa di sini kita masukkan misalkan saya masukkan variabelnya misalkan ya
nama, ya. Kalau nggak misalkan usia deh, misalkan, ya. Nah, kemudian more di sini, ya. Apakah kita akan membuat sebuah apa namanya prompt di sini, ya, tulisan gitu, ya. Misalkan saya masukkan ke di sini untuk mempertegas ini harus diisi apa gitu ya. Kita berikan masukan angka, ya. Masukan usia di situ, ya. Seperti itu. Ya, kalau misalkan nggak diisi Pak, ya udah nggak masalah. Oke, misalkan kita pilih nggak diisi dulu deh. Ya, nanti jadinya seperti apa. Ya, kita oke dulu di sini, ya. Kemudian Anda jalankan, ya. Jadi dia nanti mulai, kemudian nanti dia minta inputan, ya, usia, kemudian berakhir. Nah, seperti itu. Ketika saya jalankan, ya, ini minta tuh, please type a value for usia. Maksudnya apa? Silahkan masukkan, ya, nilai, ya, jenis nilai untuk variabel usia, seperti itu. Misalnya saya masukkan 12, ya, 12 tahun misalkan. Oke. Ya. Nah, untuk mempertegas tadi, ya, ya, kita misalkan kita bisa gunakan yang namanya prompt, ya. Jadi Anda klik 2 kali di sini, ya. Kemudian pilih more, ya. Di sini, ya, ketikkan Anda gunakan kutip 2 apabila dia berupa teks, ya, seperti itu. Misalkan masukkan usia Anda, misalkan gitu, ya. Klik OK. Ya, jadi harus ada apa namanya? Harus ada tanda kutip, ya. Seperti ini. Kenapa ada tanda kutip? Karena ini berupa teks, gitu. Ya, saya klik OK, kemudian Anda jalankan, ya. Seperti ini, ya. Jadi ini berubah yang tadinya please input apa tadi? Please type, ya, value, silahkan, ya, ketikkan apa namanya nilai untuk variabel usia tadi, ya. Kalau ini kita sudah definisikan pada prompt tadi. Jadi maksud yang dimaksudkan dengan prompt itu adalah tulisan yang ini, ya. Masukkan usia Anda, ya. Di mana ketika kita masukkan misalkan 25, ya. Nah, nilai ini, ya, akan masuk ke dalam variabel usia. Gitu. Ya, saya klik OK. Kok nggak keluar apa-apa, ya iyalah cuma gini doang, minta inputan doang, ya. Nah, kemudian misalkan saya pengen ada output, misalkan keluar usianya berapa gitu, ya. Oke, di sini berarti saya tambahkan, ya, output. Nih. Nah, ya, output. Ada di sini expression, ya. Klik 2 kali di sini, ya. Misalkan apa yang akan apa yang akan dikeluarkan? Tadi variabelnya itu adalah apa? Usia kan? Kita ketikkan usia gitu, ya. Oke. Nah, Anda jalankan lagi, ya. Artinya di sini ada input, ada ada output, ya. Ada input, ada output. Kemudian Anda jalankan di sini, ya. Masukkan usia Anda, misalkan saya masukkan 23 gitu, ya. Saya klik OK, harusnya dia keluar tuh 23. 23 itu apa? Ini adalah sebuah variabel usia tadi yang ditampilkan. Oke. Misalkan saya pengen nambahin di sini, usia Anda adalah 23 tahun misalkan. Kalau ini kan 23 doang nih. Ya, misalkan Anda pengen menambahkan ada yang namanya literal atau teks, ya. Di sini ada teks misalkan yang bertuliskan seperti itu. Usia Anda 23 tahun misalkan. Oke. Ya, jadi Anda apa namanya? Anda ubah berarti di bagian mananya? Ya, pasti di bagian ini, di bagian output, ya. Output itu digunakan untuk apa? Untuk mengeluarkan, ya. Untuk mengeluarkan hasil, ya. Terserah hasilnya seperti apa gitu, ya. Dalam hal ini kita kalau misalkan dalam dunia nyata output itu bisa dalam kertas, ya, bisa dalam bentuk layar gitu, ya. Kemudian dalam bentuk yang lainnya terserah lah seperti itu, ya. Untuk input di sini dalam dunia nyata bisa dalam bentuk mouse, ya, dalam bentuk barcode, bisa dalam bentuk ketikan, dalam bentuk QR code, ya. Itu adalah bentuk dari sebuah input. Jadi input di sini umum, terserah dah, ya. Alatnya apa, yang penting simbolnya seperti ini, ya. Nah, tadi kita lanjut tadi, ya, bagaimana kita memberikan sebuah tambahan kalimat, ya, untuk menuliskan usia Anda adalah sekian gitu, ya. Klik 2 kali di sini, ya. Seperti itu. Anda ketikkan di sini, ya. Usia Anda. Ingat, kita mau menambahkan teks atau kalimat. Teks itu harus diapit dengan kutip 2, ya. Seperti ini. Tuh, ya. Usia Anda adalah gitu, ya. Nah, karena ini ingin kita satukan, ya, kita pakai yang namanya operator tambah di sini, ya. Jadi usia Anda adalah, ya, tambah lagi di sini, ya.
kita mau masukkan tahun. Ya. Jadi ini permanen nih namanya ya tahun gitu ya. Ini variabel di mana dia bisa berubah-berubah sesuai dengan inputan ya. Inputan dari mana inputannya? Inputan dari sini ya. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, sekarang Anda jalankan hasilnya. Ini yang ini untuk menjalankan. Ya, atau dengan menekan shortcut F5 gitu ya. Saya jalankan, masukkan usia Anda ya. Saya masukkan nih, misalkan tadi ya 45 ya. Oke, keluar tuh. Usia Anda adalah 45 tahun ya. Ingat ini adalah letter A, jadi pakai kutip 2. Untuk menyambungkan antara teks ya, dengan variabel ya, itu menggunakan tanda plus. Ingat yang namanya kalimat ya atau teks ya, itu menggunakan tanda kutip 2. Ya, seperti itu. Ini pun sama. Ya, tambah lagi untuk memunculkan apa? Untuk memunculkan tahun. Karena tahun itu sifatnya adalah teks atau string, ya, kita menggunakan kutip 2. Seperti itu. Ya. Oke, ya, itu ada tuh, ya. Input, output, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan inputannya itu adalah berupa apa? Berupa teks. Ya, oke. Kalau misalkan sebelum misalkan kita meminta inputan usia ya, kita minta inputan nama deh misalkan ya. Kita klik nih di bawah begin ya atau di atas input usia ya, saya masukkan nih. Ya, di sini saya klik 2 kali. Variabelnya belum kita definisikan misalkan nama. Pertanyaannya gini, apakah harus variabelnya bernama nama? Enggak harus, mau pakai nama pun enggak masalah. Ya, terserah mau pakai NM kek ya atau pakai nama kek, namaku, namamu, silahkan. Nah, biasanya variabel di sini tidak mengandung apa? Tidak mengandung spasi biasanya. Ya. Oke, saya masukkan misalkan di sini variabel dengan tipe datanya adalah sebuah teks ya. Bagaimana cara menginputkannya ya di dalam Visual Logic ya. Di sini saya pertegas ya di prompt-nya sama seperti usia tadi ya. Di sini saya masukkan nama Anda gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan Anda sedang Zoom-nya menggunakan laptop, ya baiknya sambil dipraktekkan ya. Atau misalkan ntar ketika insya Allah nanti saya minta ke Mas siapa tadi ya, yang hostnya tadi ya, Mas lupa namanya tadi. Ya, nanti saya akan minta ininya apa namanya rekamannya ya, semoga dikasih. Oke ya, di sini masukkan nama Anda. Oke, saya jalankan sekarang nih. Ya, saya jalankan nama Anda. Ya, misalkan Jul. Saya klik oke. Ya, apa yang terjadi? Error. Ya, kenapa? Ya, di sini ada nih tulisannya. Ya, please be sure to use quotes. Ya, if you are entering text. Ya, you must only digit 0, draw 9, and the decimal point with entering number. Ya, jadi kita harus memberikan kutip ya, kutip 2 ya jika itu yang dimasukkan itu berupa teks ya atau string. Ya, tapi Anda nggak usah harus memberikan apa namanya kutip 1 atau kutip 2 apabila Anda memasukkan digit angka 0 sampai dengan 9. Ya Pak, kalau 1000 ya 1000 kan gabungan angka 1 sampai dengan 9 kan? Dari 0 sampai dengan 9 kan? Seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau misalkan Anda kesalahan seperti ini jangan panik ya. Apalagi kita nanti setelah UTS itu membuat programnya ya. Saya lihat di materinya Bu Lis Utari ini ya sengaja saya ngikutin supaya sama materinya dengan kelas yang kelas yang pagi ya. Jadi ini Anda harus teliti ya kesalahannya apa. Jadi jangan langsung aduh panik gitu ya, jangan ya seperti itu. Oke, apalagi nanti kalau misalkan Anda pakai bahasa, nanti kalau nggak salah ini pakai bahasa pemrograman C nanti kita ya. Kalau misalkan salah wah, apalagi C itu sensitif ya, case sensitif membedakan huruf besar dan huruf kecil seperti itu ya. Nah di sini apa yang terjadi? Apa kesalahannya? Saya masukkan ya nilai ke variabel nama ya, ke variabel nama ini itu ya kalau misalkan dia berupa teks ya itu harus menggunakan kutip 2 atau quotes ya. Oke, nah baru itu diproses, masukkan usia Anda
20. Nah, oke. Nah, usia Anda ya 20. Oke, saya mau ubah nih usia namanya di sini. Ya, usia nama yang dimasukkan tadi ya di atasnya adalah 20 tahun. Ya, saya klik oke di sana. Ya. Oke, berarti di sini kita tinggal modifikasi kan? Ya. Usia Anda jadi dihapus nih. Nah, ingat ya, Anda tadi dihapus menjadi apa? Menjadi nama kan? Variabel, nama. Oke. Di depannya itu adalah teks yang namanya usia. Ingat, teks itu harus menggunakan kutip 2. Nah, ya. Jadi untuk yang ini ya, ini teks pembukanya, ini teks penutupnya, ya. Nama di sini adalah sebuah variabel untuk menyatukannya dengan menggunakan operator tambah, ya. Adalah itu adalah sebuah teks ya, pakai kutip 2 atau quotes ya. Kemudian untuk menyatukannya menggunakan tambah seperti ini. Ya. Jadi ini adalah dasar ya, dasar dalam menggunakan visual logic. Saya khawatirnya Anda nggak ngerti gitu, nggak apa ya, nyarinya lama kayak gitu ya. Jadi saya harus kasih tahu dulu ya ketika kita akan masuk ke dalam materi visual logicnya seperti itu ya. Yang tadinya input sekarang input output ya. Kemudian penanganan dari outputnya nanti kita berbicara dengan proses sebenarnya ya. Oke, setelah itu ya di sini saya klik oke. Jadi harus harus cermat ya kita menggunakan visual logic ini ya. Oke, saya jalankan ya. Seharusnya nanti usia tadi harusnya nama yang keluar ya. Kalau tadi kan sebelumnya usia Anda sekian tahun. Kalau sekarang harusnya usia Jul adalah sekian tahun gitu ya. Sekarang saya masukkan Zul sini Zulkarnain. Ingat ini adalah berupa string pakai kutip 2 ya inputannya karena sudah tadi dikasih tahu ketika salah ya menginputkan tanpa kutip 2. Oke. Masukkan usia ya 30 misalkan ya 30 tahun. Oke, keluar ya. Usia Zulkarnain adalah 30 tahun. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah input output.